Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azana subhanahu wa ta'ala, kalau digambarkan air yang mengalir lewat saluran yang panjang, walau nyumber pertama kali itu jernih, steril, mau diminum langsung mentolo, kalau dialirkan semeter, 10 meter, 100 meter, sekilo, 2 kilo, dan seterusnya, di depan sana di aliran itu ada apa, gimana, orang kanan kiri kadang membuang limbah, kira-kira bila sudah mengalir 50 kilo gitu, tasih panggah resik napa pun letek. Sungai Berantas keng Malang resik, wonten Surabaya terus pundi rupane. Itulah kondisi, gambaran kondisi kita hidup di akhir zaman. Sebagaimana pesan Nabi sallam, la ya'ti 'alan nasi zaman illa ba'dahu syarrun minhu, tidak datang kepada manusia sebuah masa kecuali sesudahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Kalau begitu, kondisi manusia di akhir zaman itu banyak fitnah, subhat. Pak Toha, anak-anak dolanan nanti sempal nanti. Gitulah, tidak datang kepada manusia sebuah masa kecuali sesudahnya berpotensi lebih jelek. Di antara bentuk kejelekannya dalam bentuk subhat. Artinya sesuatu yang jelek cuma dikemas menyerupai yang baik. Jeruane elek tapi buntele api, itu sering disebut dengan subhat. Jane syirik tapi jereke tauhid. Jane bid'ah tapi jereke sunnah. Aslinya akal-akalan tapi jereke berdalil. Jane duduk solawat tapi jereke solawat. Aslinya khomer tapi jereke nopo? Jamu nopo penghangat. Ini termasuk yang sedang kita jalani hari-hari, termasuk itu kita bisa buktikan. Aslinya ritual penyembahan berhala tapi jareke bersih desa. Aslinya pelakunya duduk wong Islam tapi sing lakoni profil penampilannya penampilan pakaian Islam. Dan yang semisal, dan berbagai macam pengemasan itu nanti akan banyak terjadi.
Berbagai macam pengemasan banyak terjadi. Lek ndak duwe ilmu keblocok. Makanya kita wajib cari ilmu. Ketika masyarakat sudah diajak kepada acara perbuatan sholawat, biasanya semerintil mboten. Tapi sholawat opo? Dalilnya bener. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asro. Siapa sing berselawat kepadaku satu selawatan Allah memberinya 10. Bener kan dalilnya? Tapi yang dipakai itu bukan asli yang dituntunkan. Kadung semangat menyambut melaksanakan penuh harap jebule tulisannya jamu jangan diombe jebule homer. Mabuk mboten kira-kira. Itu berisiko, itu banyak. Bulan Muharram mestinya dimuliakan, tapi dinodai. Nodai dengan kesyirikan. Termasuk acara baritan syirik enggak? Itu kan membetri caos dahar kepada wong sing wis mati, kersa paring iti pangestu. Artinya haulai syufa'una indallah, mereka itu penyapat kami di sisi Allah, itu kata orang musyrik. Artinya aku titip rono de cedhek karo Allah ben diaturni. Titip donga. Itu namanya penyapaat. Penyapaan niku nggih ibaratnya tiyang sing dandani. Sing nembung niku calon mantan apa dandane? Lah sing nembung calon mantan ya rasa golek dandan budal dewi. Lah golek dandan ngejak uang berarti sing dadi dandan sing ngaturni. Itu kerjasama nggak apa-apa. Tapi wong ibadah gawe dandan. Enggak gelem ndonga dewi kepada Allah, mek ngongkon wong titip tulung jenengan sampainya datang Allah, sementara sing ditipi wong mati. Mereka enggak mendengar, mereka tidak beribadah, tapi kok disambati. Itu membuat syariat, akhirnya juga tidak beribadah, menjadikan yang enggak punya kemampuan untuk melaksanakan. Itu namanya ya'tauna min dunillahi ma la yanfa'um wa la yaduruhum. Kan syirik jelas kan. Sambat kepada pihak sing nguwai manfaat gak iso, nolak madharat juga ndak iso. Ini kan marak malam ini. Mengke jenengan nggih melu selawatan napa? Jare wonten selawatan. Depan saya aja tadi sudah istighosah. Oh. Dikemas dengan istighosah. Kok kayak dikemas karo bakulan, ya tuku napa kira-kira liya? Udah bocah cilik iso tuku lho. Gak boleh dekat-dekat. Kenapa? Berpotensi ada bencana. Karena itu ada unsur penipuan, duduk sholawat tapi jereke sholawat, duduk istighosah tapi jereke istighosah. Yang kita dipeseni wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Jaga dirimu dari fitnah yang itu tidak semata. Ini baterainya habis nih. Tidak semata hanya menimpa kepada pelaku kedzaliman. Lek wong ngentut dipasang selang diambu dewi tonggone jibek mboten. Lek tiyang ngentut dipasang selang diambu dewi tonggone jibek mboten. Mboten. Tapi lek dicul nih. Loh, kemaksiatan itu bagaikan ngentut yang polusinya menyebar ke udara, siapapun bisa menghirup, kena dampak. Kemaksiatan apa? Ya reno-reno. Dibikin bazar wong podong teko, jan itu momennya, rangkanya, rangka kesyirikan. Itu kan mengundang orang. Itu nanti dampaknya kan bisa menimpa kepada orang yang datang ke area itu, ke acara itu. Maka anak-anak kita ya nggak boleh datang ke sana. Lenep, bakulani. Seringnya kan dilengkapi dengan pasar tangge, bakulan tangge, permainan. Nanti wayang rapatek payu sing ramekne bakulan niku, nggih mboten. Jaranan rapatek payu sing ramekne nggih bakulan niku. Ini kira-kira cah nom sak menika ngrungokne wayang telaten mboten.
Tapi njajal wayangan enek ngono kuwi sing teko sepuh napa nom. Apa sing digoleki? Wayange. Bukan alamnya. Rame-ramenya. Itu cara mengundang orang. Ibaratnya wong golek laron masang lampu, larone ben teko, lek teko sirui. Cari mangsa. Makanya kita tidak boleh datang. Itu amat sangat bahaya. Maka kita minimal wajib nahi mungkar walau dengan hati. Bila pakai tangan, yo gak iso pakai tangan. Apa Mbah Lurah? Ini orang Mbah Lurah wani mboten ngendhek ngoten niku. Saya yakin Mbah Lurah wani di demo kira-kira. Oh malah ngono. Padahal itu yang punya tangan itu, yang punya lisan, bahayanya menjadi pelaku. Gimana dia merubah kemungkaran pakai lisan? Kita dianggap nggak punya kedudukan. Kira-kira kita nek desa dikiyaekne mboten? Ayo. Kaya orang iso ngimami acara kelompok-kelompok ya jarang nanti akan dikiyaekne gitu kan ya. Senada dengan itu, akhirnya minimal kita ngerubah kemungkaran pakai lisan. Gimana caranya? Satu, hati harus ingkar dan diungkapkan, ya Allah itu mungkar, saya ingkar. Dan dipaksa benci, belajar benci, ada rasa condong diilangi, karena nggak boleh condong kepada keburukan. Inna kafarna bikum, saya ingkar. Wabata bainana wa bainakum adawatu, telah jelas antara kami, antara kamu permusuhan dan kebencian. Kepada maksiat itu harus benci, harus memusuhi, harus ingkar, harus kufur, harus barok, lepas. Inna bura'a minkum wa mimma ta'budu min dunillah kafarna bikum wa bata bainana wa bainakum adawatu wal baghdhu habatan hatta tu'minu bila wahdah. Ini prinsip. Yang kedua, kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi, kokohkan hatiku pada agamamu. Juga bisa berdoa, Allahumma karih liyal kufra wal fusuqa ba'dal iman. Ya Allah, bikin saya benci kepada kekafiran, kekufuran sesudah keimanan. Wa zayyin al imana fi qalbi wa habibhu. Cintakan kepadaku iman dan hiaskan indah, termasuk itu doa. Berikutnya kita mendoakan kepada mereka, Allahumma hdihim li'annahum qaumun la ya'lam. Ya Allah, beri petunjuk mereka enggak tahu. Setelah itu nyingkirih, jak hijrah. Nabi Lut ketika umat mau dihancurkan, Nabi Lut pergi atau enggak pergi? Nabi Soleh pergi atau enggak pergi? Nabi Nuh bersama umat numpak perahu pona panggah naik ngomah wae. Berangkat hijrah, naik kendaraannya. Nabi Nuh naik perahu. Nah begitu, sehingga ketika terjadi bencana nanti akan terjaga. Kenapa? Fitnah itu tidak semata menimpa kepada si pelaku, tapi juga bisa berimbas pada lingkungan. Gambarannya ya tadi, kentut nggak diambu dewi, nggak diambu dewi, serasa ngerusak lingkungan, nggih. Begitu makdus langsung mlebu selang nggih ambunan dewi, ngoten. Tanggane jan ndak bingung blas. Tapi ketika ucul, dadak napa nggih? Duting sing tut awakmu niku muni napa kira? Nah, senada dengan itu, artinya itu makna itu mengganggu lingkungan. Dosa itu begitu dampaknya, maka hijrahlah. Makanya bila ada tontonan, ada bakulan, jangan beli. Bila lewat, diupayakan cari jalan yang lain. Karena sebuah tempat yang sudah jelas dihancurkan nggak boleh lewat. Baca di Sahih Bukhari. Gak boleh lewat di tempat yang dihancurkan kecuali sambil nangis dan terpaksa. Jangan malah jadikan tempat wisata. Ini mukadimah yang penodaan mulianya bulan ini dengan kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan itu ternyata marak sekali yang kita wajib waspada. Semoga Allah menjaga kita semuanya.
Berikutnya ayat-ayat yang kita baca dari surah Al-Imran, 2 ayat 185 dan 186 insyaallah. Merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, insyaallah nanti kita baca sebagian yang bersangkut, mungkin hadis-hadis yang cerita seputar itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kullu nafsin, setiap yang punya nyawa, za'iqatul maut, akan mengalami kematian. Untuk Allah membuat pengecualian. Kullu man 'alaiha fan illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fana kecuali wajah Allah dzul jalali wal ikram. Nafasnya Allah tidak sama dengan nafasnya makhluk, walaupun penyebutan nafas ada kesamaan penyebutan. Tapi hakikat kaifiatnya Allah tidak sama dengan makhluk, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah sesuai keagungannya, makhluk sesuai dengan kadar dia dicipta. Wa innama tuwaffawna, dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan ujurakum, pahala kalian, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Dunia tempat beramal, akhirat tempat pembalasan. Ibaratnya fajar sodik sampai matahari tenggelam, kesempatan poso, matahari tenggelam sempurna, balasan untuk beriftar. Mokel kita nanti berbukanya di hari kiamat. Di dunia itu tempat berpuasa, beramal. Makanya jangan dipaksa balasan di dunia. Poso makane dipaksa tanggal jam 09.00 jenenge napa? Ya mokel batal. Makanya balasan itu di akhirat. Dunia tempat beramal. Faman zuhziha, maka siapa yang diselamatkan aninar dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia beruntung. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa kecuali mata luhur, kesenangan yang menipu, artinya tidak kekal. Kayak fata morgana, dari jauh tanpa air, didekati air enggak ada. Pengen duwe omah, soalnya duwe bahagia sekali. Dengan duwe ya bahagia, tapi enggak selamanya. Akan tiba saatnya ditinggalkan. Poneh utangan, wiyah kon utange rong lunas mati pisan. Nek menikmati rong mari mati pisan. Poneh alam kubur gara-gara utang panas, poneh haram membakar. Itu kondisi dunia, makanya carinya untuk sarana, bukan untuk bernikmat-nikmat. Dicari sebagai sarana, bukan untuk bernikmat-nikmat, apalagi untuk berbangga-bangga. Latu belawuna, sungguh kalian pasti diuji, fi amalikum, berkaitan tentang hartamu, wa anfusikum, dan juga diri kamu. Wala tasmauna, dan kalian pasti mendengar, minal ladzina utul kitab, dari orang yang diberi kitab, min qablikum, dari sebelum kamu, wa minal ladzina asyraku, dan juga dari orang musyrik mendengar apa? Adzan katsira,
gangguan yang menyakitkan jumlahnya banyak. Langsung atau lewat media, wah itu lewat media itu malah mengerikan. Lewat media itu malah mengerikan. Menggunakan simbol dakwah sunnah, ustadz yang betul-betul memiliki gejala sunnah dikarikatur dengan gambar sing mengerikan. Kira-kira wong nyawang lorong mboten kira-kira. Loro itu. Apalagi suara. Wa in tasbir, bila kamu sabar tetap mampu mengendalikan emosi dan dakwahmu terus tidak terhalang oleh razia ranjau-ranjau yang mereka pasang. Wa tattaqu, kan tetap menjaga diri, takwa terjaga, tetap lurus. Fa inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya hal itu termasuk perkara yang paling utama. Kita baca sebagian tafsirnya. Yukhbiru ta'ala ikhbaron aman ya'ammu jami'al khaliqah. Allah mengkabarkan bersifat umum, mencakup semua makhluk, bi anna kulla nafsin dha'iqatul mauti, bahasanya setiap yang punya nyawa akan mengalami mati. Yang mati itu badannya, lek rohnya tidak mati. Bisa dibaca di Aisar Tafasir. Yang mati apa? Badannya, tapi rohnya tidak mati, hanya pindah alam. Kaqouli ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semua yang ada di permukaan bumi fana dan kekal. Wajah Allah Rabbmu, zat yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Bahwa ta'ala wahdahu al-hayyu alladzi la yamut, maka Allah Ta'ala saja dia yang hidup, yang tidak mengalami kematian. Salah satu nama Allah adalah al-hayyu, zat yang maha hidup. Wal jinnu wal insu yamut, jin manusia semuanya calonnya mati. Artinya berpotensi mati. Kalau ada yang dikecualikan, memang Allah punya hak mengecualikan. Siapa yang tidak dikecualikan, andaikan dimatikan kabeh, memang itu berpotensi semuanya. Wa kadzalikal malaikatu wa hamlatul arsy, demikian juga malaikat dan pemikul ars. Pinten malaikat pemikul ars? 8. Pinten gedene? Kuping teko pundak 100 tahun perjalanan. Gede mboten? Kecu mboten kira mikul ars. Ya arse gawedene pose mikul 8. Oleh malaikat ngono ki ya mati apa arse enggak ceblok. Enggak usah mikir neko-neko. Terus malaikat selama ini sikilin jamah nek ngendi? Kok dadak lek malaikate mati arse ambles lho ya. Apa bumi dadi pijakan? Wong ars itu adalah bumi ke atas, yang langit itu 500 tahun. Kan dari langit siji 500 tahun, jumlahnya itu jarak satu langit 500 tahun. Di atasnya itu masih ada lautan. Di atas itu ada ars. Terus nemplek sikile malaikat nek ngendi? Nek kali boto. Makanya itu berita gaib, kita mengimani, tidak usah menanyakan bagaimana. Bukan kewenangan kita, gak gaduk. Kewenangan kita adalah menunjukkan keagungannya. Teori umum, bumi niku bunder napa kaya kloso, teori umum. Indonesia niku bertolak belakang kalian negara pundi? Amerika nggih. Lek bunder, nek Indonesia ngadeg kene jungkel, sirene nek ngesor. Nggih. Lah bunder kene ngadeg, sing Amerika silae nek ngesor. Ya merambat cecak ngoten nggih. Tapi kenyataannya semuanya kan berada di atas dataran ya. Piye ngono iki lek mikir piye? Ya makanya itu maha agungnya Allah. Mendung niku mlaku napa mandeg? Gunung niku mlaku napa mandeg? Kata mulut
banyak orang mandek, tapi Allah mengatakan tamuru maras sahab. Tamuru maras sahab, mlaku kaya mlakune mendung. Lah popo ya panggah nek kono ae lho ya. Wilih sing panggah nek kono ae lho, ngoten nggih. Ini karena keterbatasan akal kita, ngono saja kita sudah tidak bisa mengendalikan rasa saja, kita sudah tidak bisa. Wong bingung, iso balekne bingungi. Jenengan tindak pundi bingung? Tindak pundi bingung? Kadang dalane mek nyerong titik ning rumasane wis etan jarake kulon. Kalau wonten Surabaya sak glutekan antara Masjid Sunan Ngampel karo Masjid Panggung iku pun tolak belakang. Masjid Sunan Ngampel bener madhep ngulon, wonten Masjid Panggung madhep ngidul. Mek tanggane tok lho ya. Mlaku rado. Hanya ngurusi ngono tok saja manusia itu tidak bisa. Bagaimana ngurusi maha agungnya Allah Subhanahu wa taala? Ciptaannya saja kita tidak bisa. Bagaimana zat Allah? Makanya bila cerita tentang keagungan Allah, kita paham Allah itu agung, kita itu lemah, tugas kita tunduk. Sehingga kita tidak ada modal untuk membanggakan diri. Sehingga nanti akan memperbanyak ndonga Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadari kelemahan kita. Wayan faritu al-wahitu al-ahatu al-qorhar bidaimu mati wal baqa'u fayakunu akhiran kama kana awalan. Maka Allah bersendirian, zat yang maha satu, zat yang maha perkasa, yang mampu menghancurkan semua makhluk. Allah tidak bisa dikalahkan, yang kekal, yang ketika semuanya hancur Allah satu-satunya yang kekal, sebagaimana semuanya belum ada Allah ada. Wa idil ayatu fiha ta'ziyatun li jami'in nas. Ini merupakan hiburan untuk semua manusia. Fa innahu la yabqa ahadun ala wajhil ardi. Tidak ada orang yang kekal di permukaan bumi hatta yamut, sehingga semuanya akan mengalami mati. Makanya sing gak iso nampa kematian itu siapa, hiburannya apa? Siapa tahu? Contoh yang gak nampa adanya kematian Umar, gak lilo Nabi mati. Hiburannya apa? Hiburannya dibacakan aja tentang kematian. Sapa sing ngomong Rasul wafat, tugel gulune. Umar mengatakan begitu. Abu Bakar teko, Mar lungguh. Dibacakan ayat Muhammadur Rasulullah qad khalat min qablihir rusul afa imata au qutila in qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Rasul salam sebatas seorang rasul, sebelumnya mendahului banyak rasul. Lek kelasnya podo rasul, sing dhisik mati, sing iki juga mati. Biasa toh. Oh iya ya. Malah nampa, itu namanya hiburan. Ibu-ibu lek melahirkan lorong mboten? Bapaknya rason jawab. Tapi ayat mengatakan makhot, rasa sakit mau melahirkan, sudah diberitahu. Ibunya merasakan sendiri. Ngono ki pamane sing ngrasakne lara ki mek seorang ibu tok, sing liyane ari kala nglairne ki enggak lara. Rumangsa kabutan mboten? Iya, tapi ketika semuanya mengalami, wah, bana padha ae. Bu Aisyah ketika haid nangis. Apa hiburan Nabi sallallahu? Loh, kabeh perempuan ya ngono kuwi. Jadi hiburan, merasa ringan. Kenapa? Rumangsa dipikul bareng. Termasuk ketika dakwah itu diganggu. Apa bentuk hiburannya?
kamu sing diganggu, mereka sing ganggu, kamu sing diancam mati, mereka sing ngancam mati, celane mati kabeh. Tinggal nunggu kondisi mati. Matimu mati dihibur atau matimu mati sing dingek-ngek. Cinten masih mati dihibur. Orang beriman, la takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Enggak usah sedih, enggak usah susah. Seneng dengan surga yang kamu dijanji. Itu mati momen dihibur. Sementara sing kafir mengancam kematian, wa kaifa idza tawafatumul malaikatu yatribuna wusu adbarahum, pukuli badan depan, badan belakang. Podo-podo mati, di sini ada hiburan, sing sono disiksa. Terhibur enggak? Sehingga tinggal nunggu saja. Antara sing ngancam mati karo sing diancam mati, mati ini dhisik pundi? Dhisik pundi? Gak iso. Dan sering yang ngancam itu malah mati duluan. Imam Ahmad diancam mati, dicambuk 10 kali, diperkirakan mati sampai wallahi hanya pingsan. Khalifah sing mencambuk menginstruksikan maknanya, mati ganti, mati ganti, mati. Sing dicambuk sik seger-meger, sing mencambuk kelasnya khalifah malah mati. Matine Imam Ahmad mungkin gak ninggalne bondo, tapi matine khalifah iman-iman gak kira-kira. Wah, mati bondo ora digawa poneh bojone dobel. Dan itu biasanya ngono kuwi. Orang itu seringnya mikirnya 3 ta, ya kan? Ternyata disabeh semua. Ini kan hiburan kan? Fa idzan qadat al-muddatu wa faraghat an-nutfatu allati qadarallahu wujudaha min sulbi adam wa tahat al-bariyatu aqamallahu al-qiyamata wa jaza al-khalaiqa bi a'maliha jalilah baliha wa hakiriha. Apabila waktu kontrak dunia telah habis dan sperma sudah terpancar semuanya, kenapa? Ya entek-entekan. Yang itu terwujud dari sulbi orang tuanya, dari Adam, dan manusia telah habis. Maka nanti Allah akan membangkitkan kiamat dan memberikan balasan makhluk kepada amalnya, baiknya dengan baik, jeleknya dengan jelek. Berikutnya saya rangkum saja berkaitan matinya, wafatnya Nabi SAW. Ada setidaknya dari 2 jalur hadis dari sahabat Abu Bakar dan Ali. Itu katanya Nabi Khidir teko, dirasakne gelagate tapi gak kena disawang. Terus enek suara dirungokne. Bila kita mendengar ngoten niku ora pantes mboten? Nabi Khidir nglayat meninggali Nabi. Jenengan nampa mboten? Ternyata ketika saya mencoba untuk melihat rujukannya antara wahin, dhaif, nah begitulah hadisnya, gak bisa diterima. Walaupun itu ada di Ibnu Katsir, itu ada tafsiran itu, tapi ketika dicek tidak sahih. Makanya ini kan tafsir Ibnu Katsir. Emangnya Ibnu Katsir kuwi nabi kok kamu jadikan tumpuan? Ya kesahihannya, sahih silakan dipakai, enggak sahih ya jangan, itu mestinya. Berikutnya, karena dunia itu bersifat sangat rendah, makanya ketika mencari gunakan untuk modal. Lalu di sini disebutkan bagaimana keindahan surga. Maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat seukuran dawane cambuk di surga nilainya lebih baik daripada dunia bersama isinya. Cambuk pecut niku dawane pinten? Sampai 30 nggih. Sekitar itu nggih. Dan jenengan mundut lemah sak meter 20 kena damel lemah nggih. Emben gitu ruang loro gampang ceblok. Lemah semula nggih gawe omah. Artinya belum mencukupi. Sementara dibanding dengan jembare bumi,
Ternyata tanah seukuran cambuk itu nilainya lebih mahal daripada dunia bersama isinya. Dan berbagai macam tamsil yang lain itu jumlahnya banyak sekali. Banyak sekali. Lalu di sini pada paragraf berikutnya, baris yang terakhir berkaitan masalah bumi yang berpotensi akan hancur, maka dipeseni fahudhu min hadzal mata ta'atallahi inistata'tum wala quwata illa billah. Silahkan kamu mengambil kesenangan dunia ini, kamu gunakan untuk modal taat kepada Allah jika kamu mampu, dan tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini paragraf yang kedua pada baris yang terakhir. Ini menggambarkan tentang nilai dunia yang itu sangat sedikit sekali. Kemudian kita akan melihat bahwasanya kita semua itu akan diuji. Kita semua itu akan diuji. Ujian yang menimpa kepada badan kita sering. Ujian yang menimpa kepada pikiran kita sering. Jenengan awake nate lorong mboten? Nate susah mboten? Karo bojone teh kerah mboten? Napa ngombe obat macan kerah ben tambah nemen lek kerah? Nanti wonten sing pegatan. Diuji dengan anaknya, orang tuanya, lingkungannya, dan macam-macam kendaraannya, kadang tiba, kadang macam-macam. Itu ujian, pembuktian memang Allah berkuasa, buktinya kita nggak bisa menolak. Sebagai pengingat, saya punya dosa, tobato. Ketika wis mapan, nanti akan menjadi penggugur dosa. Dan sekaligus pengingat, musibah dunia nggak seberapa sudah berat, bagaimana nanti musibah neraka, dan itu akan mesti mengalami. Makanya kita jangan sampai ngomong lek nyawang wong sugih serba penak. Biasanya tiang nyawang wong sugih niku penak mboten? Bah, sandangane, omahe, mobile, penak menawakmu. Jenengan tekoni, tahu susah mboten dokter? Jenengan tekoni, tahu susah mboten? Kok kadon di sawang pawe nak jenengan tekoni tahu susah mboten? Kula terlalu sering disambati wong sugih. Ustaz dongane nggih, ustaz dongane nggih. Lho, sambat. Lah kono nyawang saya rasane ya penak ngono lho ya. Makanya yang diuji itu siapa? Semua saja. Termasuk bergaul dengan orang Yahudi juga diuji. Di antara Yahudi ngomong, kami kaya, Allah itu fakir. Buktinya Allah minta sumbangan, kita disuruh infak. Itu termasuk menyakitkan. Umat Islam juga dituduh katanya agama gitu nggak rasional, karena dicek nggak ada. Katanya orang yang bodoh disingkirkan. Badiuroi, pikirannya dedel. Nabi kita pun juga pernah disakiti ketika datang di Madinah. Sekelompok orang agamanya macam-macam. Yang dikala itu belum terjadi perang Badar. Ada akhirnya jadi orang munafik, bosnya hampir menjadi presiden, masyarakat sepakat. Dia yang mempelopori menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi datang, debu berhamburan, mereka sama menutup hidungnya dengan kain sambil mengatakan, ngaliyo aja mbleduki nek kene. Ketika mendengarkan apa Nabi bacakan, dia mengatakan, aku gak iso ngomong apik kaya apa sing tak onekne. Ngalih, aku gak demen swara ngono kuwi. Lek nek wong teko ping rungokne ya wacakno, dene ora jangan kau sakiti kami. Nabi diusir. Wonten-wonten dai ngaji nek kono malah di preni. Biasa. Cuman kok gitu. Nabi saja ada yang dibunuh, disakiti. Nabi kita terbaik, ternyata juga disakiti. Seperti itu. Dan itu wajar terjadi, bisa menimpa kepada siapapun. Nah, begitu.
Kalau begitu apa sikap yang wajib kita pegang supaya di segala kondisi kita menjadi orang yang baik? Sekarang kita baca di dalam tafsiran ini pada paragraf yang terakhir pada 2 baris dari bawah. Dari Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mendengar dari orang-orang musyrik, para penyembah berhala. Nah, itu enggak kita baca. Oh iya, betul. Akhirnya ketika dia sudah tahu kaum muslimin itu menang pas perang Badar, Abdullah bin Salul itu bose wong munafik Madinah. Ketika belum terjadi perang Badar, dia menyakiti Pol. Ketika kaum muslimin jelas menang di perang Badar, ternyata dia ngucir, nggak ada kemampuan, nggak ada wibawa. Ibaratnya ketika Nabi kita belum datang, dia tuh bagaikan lampu yang paling terang. Ketika Nabi SAW itu hijrah di Madinah, maka lampu yang ia bawa dibanding lampu yang dibawa Nabi itu bagaikan kelasnya ublik karo lampu sewu buat padang pundi. Akhirnya nggak punya wibawa. Akhirnya dia mengajak kepada umat untuk masuk Islam, tapi dalam bentuk siasat. Apa kata dia? Hadza amrun qad tawajjaha. Ini urusannya telah jelas. Fabayu ar-Rasul, maka silahkan kalian baiat kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Fabayu wa aslimu, baiatlah dan masuk Islamlah. Fakullu man qama bihaqqin aw amrin bil ma'ruf aw nahyin munkar fala buta ayyudha. Berikutnya, siapapun yang tegak untuk memegang yang hak, termasuk amar ma'ruf nahi munkar, maka enggak bisa ditolak, dia itu mesti disakiti. Famalahu ta'un ila as-sabru fillah, maka enggak ada obatnya kecuali sabar. Wal isti'anah billah, minta tolong kepada Allah, waruju ilal, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita nukil saja sebagiannya, enggak kita baca semuanya. Sebagiannya sudah saya sampaikan dalam bentuk terjemahan global tentang apa yang ada di dalam tafsiran dari surah Al-Imran 185 sampai 186. Berikutnya masuk pada rangkuman. 1. Adanya kematian. Adanya kematian. Kecilnya dunia dibanding akhirat. Dan bergantinya alam raya. Ini berfaedah. Kita ulang, adanya kematian. Kecilnya dunia dibanding akhirat. Dan bergantinya alam. Ini berfaedah. Titik 2, 1. Bimbingan hidup zuhud. Itu faedah pertama, bimbingan hidup zuhud. 2, hiburan dari beratnya beban, karena akan istirahat. Nomor 2, hiburan dari beratnya beban, karena akan ada waktu istirahat. Maka sabarlah. Jangan sampai sabarmu kalah karo sabare wong kafir. Nah, ini pelajaran pertama. Saya ulang, adanya kematian. Kita calonnya mati mboten? Jelas. Siapa? Semuanya. Dari makhluk yang kekal itu Allah. Kecilnya dunia dibanding dengan akhirat. Cilik apa gede dunia niku? Amat sangat kecil sekali dibanding dengan akhirat. Kemudian bergantinya alam. Alam caranya ganti mboten?
Bumi diganti bumi yang lain, demikian juga langitnya. Apa itu faedahnya dengan peristiwa itu? Ada kematian, dunia itu kecil, akan berganti dengan yang lain. Faedahnya apa? Faedahnya membimbing kepada kita hidup zuhud. Zuhud niku napa? Nguyak sing manfaat, ninggalne sing gak manfaat. Itu zuhud. Nguyak sing manfaat, ninggalne yang tidak manfaat, itu zuhud. Ini kira-kira zuhud itu berkesan wong miskin enggak? Seringnya bila kita mendengar zuhud kesannya wong miskin nggih. Betulkah itu? Salah. Itu pendefinisian salah. Yang hak zuhud itu adalah nguyak sing manfaat, ninggalnya sing tidak manfaat. Kita lungguh wonten majelis ilmu bermanfaat, lek jugrukan wonten pos kamling manfaat mboten? Koncoku nek pos kamling, aku jane ya demen. Saiki nek pengajian. Nek kono mek ngobrol tok, ngetupyuk koyah, gak enek manfaate, lek digisap abot, tak tinggalnya aku nyam mencet wae melu ngaji. Ini zuhud. Silahkan dikembangkan seperti itu. Kuncinya apa? Nguyak sing manfaat, ninggalnya sing tidak manfaat. Bumi yang kita pegang supaya kita juga termasuk orang yang zuhud, walaupun kita kaya raya, bukan untuk kebanggaan tetapi untuk modal taat. Kita dadi wong sugih angsal mboten? Semangat sugih angsal mboten? Silahkan, gak bisa ditolak. Tapi jangan menjadi idola, tapi jadikan sarana taat. Tambah sugih, infake ben tambah akeh, ben gak nyusane wong liya, malah iso ngewehi. Itu zuhud. Jenengan mundut mobil regane 30 miliar, angsal mboten? Oleh. Ngapa? Aku lek melaksanakan tugas, lek ra nggae mobil ngono ki gak iso mlaku. Aku lek sebatas infak 30 miliar ping 10 duit aja turah. Makanya 30 miliar buat dia itu murah. Dan dia memakai 30 miliar bukan untuk bangga, karena memang ada medan yang nggak pakai kui nggak bisa. Itu termasuk zuhud. Hisabnya nanti mudah. Kok tuku mobil wae 30 miliar? Lah medannya berat, kalau nggak pakai itu nggak bisa sampai tujuan. Nah, ceritanya kemarin nek area pertambangan, lek mobilnya nggak Fortuner anyar, rasa melaku ngoten kira-kira nggih. Di jalan gue tuku mobil regane 30 juta, dingin numpak nek kono kira-kira gimana? Termasuk zuhud. Kenapa? Memang medan bisa ditaklukkan dengan mobil seharga itu karena memang ada alat untuk menaklukkan. Sementara ketika sudah punya, memang itu untuk kebaikan. Itu zuhud, walaupun mobil tok saja regane 30 miliar. Makanya zuhud itu bukan simbol gak duwe duit, bukan, tetapi sebuah sikap berdasarkan ilmu, bisa mengenal manfaat madharat, manfaat dikejar, madharat ditinggalkan. Ini kaidah umum makna zuhud. Dan masing-masing itu akan zuhud dengan kondisinya. Kondisi zuhudnya wong sugih nggak podo modalnya duit karo kondisi zuhudnya wong miskin. Tapi masing-masing itu ada peluang untuk zuhud. Kemudian nomor 2, sebagai hiburan beratnya beban. Orang berdakwah itu berat mboten? Nabi dakwah itu berat mboten? Bot. Napa malah wonten Palestina, wonten Suriah, bom meledos sak wayah-wayah, abot mboten? Makanya adanya kematian, siapapun bisa mati, itu sebagai hiburan. Kenapa? Untuk istirahat dari beban dunia. Kenapa? Akan mati, akan berganti. Makanya mukmin yang betul-betul pejuang tulen, itu ketika mati dikatakan mustarih, istirahat. Itu kan hiburan kan ya. Abote wong poso, terus teko wayah buka, hiburan enggak? Nah, mati itu ibaratnya ya buka itu.
Nah begitu. Jadi mati itu ibaratnya buka. Lek poso lowe ngelak pawanas nganti nglili nggih wong luwih niku nggih bahasane nggih. Maghrib itu hiburan. Nah kita hidup berjuang itu berat, mati itu hiburan. Kenapa? Bebas dari beban, cari ilmu, mengamalkan ilmu, berdakwah dan sebagainya. Ketika mati dikatakan mustarih, kamu nanti akan istirahat. Itu kan hiburan juga. Itu tadi pelajaran yang pertama. Maka daripada itu sabarlah di dalam ketaatan, ojo nganti sabarmu kalah karo sabare wong kafir. Wong kafir ganggu niku sabar mboten? Sabar banget. Pada mereka itu tersiksa. Tapi kok bertahan di dalam ketersiksaannya. Tapi mereka itu mau Islam tidak iso. Kenapa? Dosa menjadi penghalang. Terus nomor 2, orang bersosial diuji satu dengan yang lain. Ini pelajaran nomor 2, orang bersosial diuji satu dengan yang lain. Titik. Itu nomor 2. Orang bersosial diuji satu dengan yang lainnya. Makanya bila kita serawung itu kadang iso dadi musuh, itu memang diuji. Jangankan mukmin dengan kafir itu ujian, mukmin dengan mukmin karo kanca akrab ujian mboten? Suami istri ujian senes, wong tua anak ujian senes bukan? Mungkinkah mereka suatu kesempatan jadi musuh? Jelas, inna min azwajikum wa auladikum atau walakum, berpotensi pendamping hidupmu anak itu sebagai musuh. Kenapa? Kadang mendapatkan sesuatu yang tidak suka dari suaminya, dari istrinya, dari orang tuanya, dari anaknya. Kadang suami mendapatkan perlakuan tidak suka, kadang istri diseneni, kadang anak nganyel nih, kadang anak dijeweri. Nah, senada dengan itu memang diuji satu dengan orang yang lain. Berikutnya nomor 3, orang kafir sangat sakit ketika mendengarkan kebenaran. Nomor 3, orang kafir sangat sakit ketika mendengarkan kebenaran dan berusaha untuk membalas. Orang kafir sangat sakit ketika mendengar kebenaran dan berusaha untuk membalas. Wong niku lek syirik diwacane ayat tauhid loro mboten? Loro. Wong nek seneng bid'ah diwacane dalil menjelaskan jeleknya bid'ah, sakit enggak? Sakit. Jadi apabila kita merasa disakiti oleh mereka, mereka itu lebih sakit daripada kita. Lebih sakit daripada kita. Makanya mereka itu membalas. Lalu berikutnya nomor 4, maka orang beriman pasti merasakan gangguan mereka tanpa ada aturan adab. Maka orang beriman pasti merasakan gangguan mereka tanpa ada aturan adab. Itu pelajaran yang keempat. Maka orang beriman pasti merasakan gangguan mereka tanpa aturan adab. Sekarang kita urai. Tiang beriman membacakan ayat, membacakan hadis, mengajak tauhid, mengajak sunnah, mewaspadakan syirik, mewaspadakan bid'ah. Orang-orang yang syirik, yang bid'ah krungu ngono ki sakite pol. Mereka berusaha untuk membalas. Nah, orang beriman karena menghadapi kondisi kayak begitu juga akan mendapatkan gangguan dari mereka. Dan ketika mereka itu berusaha untuk menyakiti tanpa aturan, tanpa adab. Tanpa aturan, tanpa apa? Tanpa adab. Ketika orang beriman dianggap menyakiti mereka, itu hanya membacakan ayat. Bahasanya paling bagus karena membacakan ayat. Sikapnya paling bagus karena santun, tetapi itu sudah cukup menyakitkan. Nah, ketika mereka itu merasa sakit kemudian membalas, ada adabnya enggak? Wajib panggah ngono suwek. Apa nih?
Napa? Ayo. Sik lambene sik penak lho ya. Sing bahasa sing kasar apa kira-kira? Dan mereka tuh mengatakan begitu, memilih bahasa yang paling kasar. Orang beriman ketika membacakan pilih pakai bahasa yang paling halus. Podo-podo lorone. Sakit mereka tuh lebih sakit daripada kita disakiti walaupun menggunakan bahasa yang paling jelek. Walaupun mereka itu mendengar bahasa yang paling bagus. Itu memang nggak ada adabnya mereka itu. Makanya kalau kita itu banyak disakiti wajar. Kenapa? Mereka itu roh orang yang hak itu memang lorone pol. Nyapa? Yes ngono kuwi alame. Terakhir, pelajaran yang ke-5, sikap mukmin, yaitu lebih sabar daripada sabarnya orang kafir, lebih sabar daripada sabarnya orang kafir, dan teguh di atas jihad terbesar, dan teguh di atas jihad terbesar sebelum ada perintah berikutnya. Ini terakhir, sikap mukmin apa? Lebih sabar daripada orang kafir dan teguh di atas jihad terbesar sebelum ada perintah berikutnya. Ini penutup ayat, fa inna dzalika min azmil umur, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Itu solusi, yaitu sikap mukmin lebih sabar daripada sabarnya orang kafir dan teguh dengan jihad terbesar sebelum ada perintah berikutnya. Makanya sabar. Mereka kerungu ayat menceritakan tentang hinanya syirik, bid'ah dan macam-macam, lorone pol. Mereka nggak segera tobat. Di atas sakitnya mereka bertahan dengan kekafirannya. Berarti mereka itu sabar. Loh, kenapa kita nggak sabar? Ya kudune luwih sabar. Maka bentuk sabar kita ialah tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Sabar kita ialah tetap tegar di atas dakwah walaupun dihalang-halangi. Termasuk bagian dari sabar. Dan kita termasuk sabar adalah tetap memegang prinsip dengan jihad terbesar sebelum ada perintah berikutnya. Apa jihad yang terbesar? Satu, tetap cari ilmu. Dua, mengamalkannya. Tiga, mendakwahkannya. Yang keempat, memaafkan. Yang kelima, sabar. Itu masuk wilayah jihad terbesar. Tetap cari ilmu, satu. Dua, mengamalkannya ilmu. Dua, tetap mendakwahkannya walaupun dihalangi kaya apa wae. Empat, banyak memberi maaf pada mereka. Lapang dada, ngono kuwi. Bahkan kita tuh mesakni. Nyapa lorone kono luwih nemen timbang loroku. Loroku enggak sepiro. Makanya itu maafkan saja. Yang kelima, sabar. Itu jihad yang terbesar. Sebelum datang perintah berikutnya. Apa perintah berikutnya? Angkat senjata memerangi mereka. Sebelum itu belum ada perintah berikutnya. Ya, tadi memegang prinsip jihad terbesar. Nah, demikian yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini dari dua ayat. Insyaallah cukup memberikan hiburan, solusi, modal kesabaran kita di dalam berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi. Semoga saja bermanfaat. Ada tanggapan silahkan. Seorang ayah punya satu istri, 4 orang anak, 3 laki-laki, 1 perempuan, punya mobil. Apabila ayah meninggal, itu mobil milik siapa, terus bagaimana cara membaginya? Ada suami
ada istri, ada 3 anak laki, ada 1 anak perempuan, ada mobil, ada harta yang lain. Seorang ayah mati karena punya anak, istri dapat 1/8. Anak laki-laki 3, anak perempuan 1, maka dianggap anaknya 7. Karena 1 laki-laki dianggap 2 perempuan. Maka untuk itu akhirnya harta dibagi 7. Lanang sitok rong bagian, lanang sitok rong bagian, lanang sitok rong bagian, anak wedok 1 bagian. Tentunya setelah dipotong biaya pengurusan mayit. Kalau punya utang, bayar utang dhisik. Kalau punya wasiat dhisik itu didahulukan. Berkaitan mobil dan macam-macam dikruskan saja dengan rupiah. Sehingga nanti mobil sing nampa sapa, jatahe pira, regane pira iso nyusui utawa untuk tambah. Nah begitu, Allah. Apalagi? Ya. Pada waktu Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad jumpa Nabi Adam, Ya terus. Nabi Musa dan lain-lain. Apakah itu Nabi Adam, Nabi Musa dan lain-lain itu masih hidup atau gimana? Wallahu alam, yang jelas bila dibaca di tafsir Aisar Tafasir, yang mati itu badannya, rohnya itu hidup di alamnya. Yang mati itu apa? Badannya, rohnya hidup di alamnya. Maka ada nikmat dan siksa kubur. Apalagi? Nah kononnya apa? Bukan urusan kita. Minimal ada 2 info. Mungkin dapat nikmat kubur atau siksa kubur, atau info-info yang lain. Mungkin Nabi ketemu mereka salat berjamaah. Itu info. Gimana? Bukan urusan kita, kita hanya dapat berita. Dan kita tidak dapat syariat dengan itu. Tapi itu info, berita yang dialami. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.